sampai engkau meraihnya. Laskar pelangi takkan terikat waktu. Bebaskan mimpimu di angkasa, warnai bintang di jiwa. Assalamualaikum. Halo anak-anak, apa kabar hari ini? Bertemu lagi bersama Ibu Faibatul Aslamiyah dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini Ibu membawa sesuatu. Apakah ini? Ya, ini adalah teh manis. Di antara kamu pasti pernah minum teh manis. Tetapi, apakah kamu tahu bagaimana cara membuatnya? Silakan simak video terlebih dahulu ya. Setiap hari kita melakukan kegiatan, misalnya membaca buku, naik kendaraan, menggunakan alat-alat elektronik, dan lain sebagainya. Agar dapat melakukannya dengan benar, kita memerlukan serangkaian petunjuk untuk melakukan kegiatan tersebut. Setelah melihat video tadi, kita menjadi tahu bagaimana cara membuat teh manis. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, Ibu akan menyampaikan materi mengenai teks prosedur. Tujuan pembelajaran ini adalah siswa mampu memahami informasi mengenai teks prosedur yang mencakup struktur, kebahasaan, dan macam-macam teks prosedur. Apakah definisi teks prosedur? Teks prosedur adalah teks yang menjelaskan petunjuk, langkah-langkah, atau pengarahan agar suatu pekerjaan dapat dilakukan. Selanjutnya adalah struktur teks prosedur. Ada apa saja sih struktur teks prosedur itu? Pertama, ada tujuan. Yang kedua, ada langkah-langkah. Yang ketiga, ada penegasan ulang. Tujuan adalah pengantar topik yang dijelaskan dalam teks. Langkah-langkah berupa rincian petunjuk yang disampaikan kepada pembaca. Penegasan ulang berisi manfaat atau harapan apabila petunjuk-petunjuk tersebut dijalankan dengan benar. Pada umumnya, teks prosedur memiliki kebahasaan sebagai berikut. 1. Menggunakan kalimat imperatif, deklaratif, dan interrogatif. Kalimat imperatif adalah kalimat perintah. Kalimat ini bermanfaat dalam menyusun langkah-langkah di teks prosedur. Kalimat berikutnya adalah kalimat deklaratif, yaitu kalimat pernyataan. Kalimat ini berfungsi dalam menyusun langkah-langkah teks prosedur pada bagian pengantar. Berikutnya adalah kalimat interrogatif, yaitu kalimat pertanyaan. Kalimat ini berfungsi untuk menyusun teks prosedur pada bagian menuju langkah-langkah. 2. Menggunakan urutan atau langkah. Teks prosedur menggunakan urutan atau langkah satu persatu. Urutan tersebut tidak boleh dibalik atau dihilangkan salah satunya. Hilangnya salah satu langkah atau urutan akan membuat teks prosedur menjadi tidak utuh. 3. Menggunakan nomina dan partisipan. Nomina adalah kata yang mengacu pada benda atau hal-hal yang konseptual, misalnya kursi, bangunan, atau keputusan. Sedangkan partisipan pada teks prosedur biasanya mengacu pada manusia secara umum, misalnya pengendara, Anda, kita, atau lainnya yang sesuai dalam konteks.
4. Menggunakan verba atau kata kerja. Verba atau kata kerja adalah kata yang menunjukkan aksi. Verba dalam teks prosedur biasanya merupakan verba tingkah laku, yaitu verba yang mengacu pada ungkapan verbal, dan verba material, yaitu verba yang mengacu pada tindakan fisik. 5. Menggunakan konjungsi. Konjungsi yang digunakan dalam teks prosedur biasanya menggunakan konjungsi temporal. Misalnya, pertama, kedua, ketiga, berikutnya, selanjutnya, dan lain-lain. Lalu ada macam-macam teks prosedur. Pertama, teks prosedur yang menjelaskan bagaimana sesuatu bekerja atau instruksi secara manual. Misalnya, cara menghidupkan motor bekas, cara menggunakan laptop, cara menghidupkan pisau cukur. Yang kedua adalah teks prosedur yang menginformasikan aktivitas atau kegiatan tertentu dengan peraturannya. Misalnya, kiat sukses bertetangga, kiat hidup sehat, atau kiat belajar menyenangkan. Yang ketiga, teks prosedur yang berhubungan dengan sifat atau kebiasaan manusia. Misalnya, cara memelihara kucing, cara membuat bulu kukus, dan lain-lain. Demikian materi mengenai teks prosedur. Bagaimana? Apakah kamu sudah paham mengenai teks prosedur? Jika ada pertanyaan, silakan komen di bawah. Oh iya, saat ini kita masih dalam kondisi yang belum kondusif. Tetap jaga kesehatan ya. Jangan lupa untuk selalu menggunakan masker dan jaga jarak. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.